Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Data Meaning A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan saya dalam mengerjakan modul praktikum 6 Data Meaning dengan tema K-means clustering. Di mana di sini tugasnya melakukan dan jelaskan clustering pada dataset mallcustomer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut yang berisi dari tiga opsi. Di sini ada langkah pertama data processing, kemudian ada modeling, dan di sini ada pilihan opsional. Baik, langsung saja ke penjelasan program. Jadi di sini sebelum membuat programnya, kita perlu untuk mengimport library yang akan kita gunakan selama menjalankan kode ini, yaitu di sini yang pertama membutuhkan import pandas, kemudian import seaborn, kemudian matplotlib.pyplot, lalu dari iter tools kita import combination, from scalar processing kita import min, max, scalar, dan label encoder. Kemudian dari scalar decomposition kita import PCA. Kemudian from scalar cluster kita import K-means. Langsung saja yang pertama yaitu data preprocessing. Perintah pertama itu melakukan load dataset, di mana untuk meloadnya itu perlu untuk memasukkan data CSV yaitu mall customer ini ke dalam Google Colab terlebih dahulu agar bisa diakses. Lalu untuk meload datasetnya tinggal menggunakan perintah read CSV dari library pandas, kemudian dimasukkan dalam variabel df, lalu ditampilkan dengan df.head. Nah, di sini tertampil 5 indeks pertama dari dataset mall customer, dan dapat terlihat jika dataset mall customer ini memiliki kolom dengan nama customer ID, genre, age, annual income, dan spending score. Nah, selanjutnya adalah buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Ketika kita lihat dalam nama fitur dari dataset mall customer ini, untuk fitur customer ID ini bisa dikatakan tidak akan digunakan dalam pengolahan datanya karena isinya hanya sebatas ID yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Jadi ini bisa kita hapus. Cara menghapusnya adalah menggunakan perintah drop. Jadi tinggal df.drop, kita masukkan nama kolom yang ingin dihapus, di sini customer ID, kemudian dengan nilai exist sama dengan 1 dan implies sama dengan true. Kemudian ketika ditampilkan df-nya, di sini kolomnya tidak ada kolom customer ID. Kemudian selanjutnya adalah cek tipe data pada masing-masing fitur. Nah, untuk melihat tipe datanya, kita hanya perlu menggunakan perintah .info. Jadi tinggal df.info. Nah, di sini dapat terlihat data type dari masing-masing kolomnya. Di sini genre itu data type-nya objek, kemudian age, annual income, dan spending score itu integer 64. Kemudian di sini diberitahu apakah perlu dilakukan encoding. Kalau perlu, di mana encoding ini adalah mengubah data nominal menjadi data numerik. Nah, di mana kita tahu di sini genre kan isinya itu male dan female, dan tipe datanya itu objek. Nah, nantinya ini bisa jadi mengganggu untuk proses pre-processing selanjutnya. Jadi untuk menghindari itu bisa melakukan encoding, yaitu dengan pertama kita buat variabel penampung encoder_df, kemudian berisi kopian dari dataset df ini, variabel df, kemudian encoded df dengan indeks nama kolomnya itu genre, itu disama dengankan diisi dengan function atau fungsi label encoder dot fit transform dengan parameter encoded df dengan indeks nama kolom genre.
Jadi ketika ditampilkan, nah di sini genre itu akan berubah datanya menjadi 1 atau 0. Soalnya kan pilihannya male atau female. Jadi ada 1 atau 0. Kemudian ketika dilihat tipe datanya, maka juga akan berubah. Nah, di sini tipe data genre berubah menjadi integer 64. Kemudian selanjutnya adalah cek data null. Untuk mengecek data null atau data kosong, kita bisa menggunakan perintah isNA atau isNA ini. Jadi tinggal di encode df.isNA. Nah, di sini kan nilai pada kolomnya tuh false semua, di mana kalau false berarti itu datanya bukan data null, tapi kalau true berarti itu data null. Nah, karena di sini false semua, berarti dalam encoded df ini, dataset ini tidak ada data null. Untuk membuktikannya bisa menggunakan perintah sum untuk menghitung data null. Nah, di sini nilainya 0, berarti memang tidak ada data null dalam dataset ini. Kemudian, selanjutnya adalah cek data duplicate, yaitu dengan perintah .duplicated. Kemudian, ketika dijalankan, nah sama di sini hanya false semua, berarti tidak ada yang bernilai true untuk data duplicate-nya. Untuk lebih memastikan bisa menggunakan perintah sum. Nah, di sini dapat dilihat jika jumlah data duplikatnya itu 0. Kemudian di sini diberitahu untuk melakukan handling misvalue dan handling duplicate jika diperlukan. Namun karena ketika dicek tadi tidak ada data yang null atau duplikat, maka tidak perlu dilakukan handling misvalue dan handling duplicate ini. Kemudian selanjutnya melakukan cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Di sini yang pertama ada perintah plt.figure, di mana dengan fixed size 12,6 itu untuk mengatur ukuran dari plot yang akan kita tampilkan. Kemudian ada SN. SN ini dari library Seaborn, yaitu perintah box plot. Kemudian parameternya adalah data, yaitu variabel data encoded underscore df. Kemudian plt.show untuk menampilkan. Nah, di sini dapat terlihat visualisasi box plotnya dari fitur genre, X, annual income, dan spending score. Nah, di sini terdapat titik data yang dimana ini dikatakan sebagai data outlier, dimana data outlier itu data dengan titik yang menjauh dari kumpulan titik lainnya. Nah, di sini kan hanya sendirian di sini, ini dinamakan data outlier. Kemudian karena ada data outlier tadi, maka diperlukan handling outlier. Nah, untuk proses handlingnya, yang pertama di sini membuat variabel penampung no outlier df yang untuk menampung data yang pengolahan handling outlier ini, di mana itu isinya kopian dari dataset encoded df. Kemudian di sini dibutuhkan columns, yaitu nilai dari kolom annual income. Kan ini data outlier-nya ada di kolom annual income. Jadi dimasukkan dalam variabel kolom encoded df dengan indeks annual income. Kemudian di sini diperlukan variabel kuantil 1 dan kuantil 3, di mana kuantil 1 itu berisi columns.kuantil 0,25 karena kuantil 1 berarti kan 0,25, kemudian kuantil 3 yaitu column.kuantil 0,75 dan kuantil 3 itu 0,75. Kemudian di sini diperlukan nilai IQR dengan isi hasil pengurangan dari kuantil 3 dikurangi kuantil 1. Kemudian selanjutnya adalah lower whisker dengan isian yaitu sama dengan kuantil 1 dikurangi 1,5 dikali IQR, kemudian upper whisker yaitu nilai kuantil 3 ditambah 1,5 dikali IQR. Lalu di sini
variabel not outlier df itu diisi dengan nilai dari no outlier df, di mana nilai kolomsnya itu lebih besar dari lower whisker dan kolomsnya lebih kecil dari upper whisker. Kemudian untuk menampilkan box plotnya lagi di sini PLT figure untuk tahu ukuran dari plot yang akan ditampilkan. Kemudian sn.boxplot dengan datanya ini parameternya diganti dengan outlier df yang sudah dilakukan pengolahan tadi, kemudian ditampilkan dengan plt.show. Nah, di sini dapat terlihat di annual income data outlier-nya sudah tidak terlihat. Kemudian selanjutnya adalah visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heat map. Di mana heat map ini berarti visualisasinya itu dipresentasikan dengan warna yang berbeda. Biasanya mulai dari cerah ke gelap. Kemudian untuk pertama kita lihat dulu korelasi antar fiturnya. Di sini menggunakan perintah .core. Jadi no outlier df.core di sini nama fiturnya pertama itu genre. Kemudian di sini ada perintah sort values yang berarti nanti korelasinya itu akan diurutkan. Karena di sini saya menggunakan parameter ascending sama dengan false, berarti diurutkan berdasarkan yang paling kuat relasinya. Dan di sini dilihat relasi genre dengan genre otomatis 1, kemudian X dengan genre itu 0,06, kemudian yang paling lemah relasinya adalah dengan korelasinya dengan spending score, yaitu negatif 0,05. Kemudian contoh lainnya misal dari tabel X. Nah, di sini yang paling relasinya dengan tabel X, kemudian dan dengan spending score itu relasinya cuma negatif 0,3. Kemudian ditampilkan dalam heat map, yaitu dengan perintah plt.subplot, kemudian fix size untuk ukuran dari plot yang akan ditampilkan, yaitu 10,8. Kemudian perintah sn.heatmap dengan parameter not df.correlation .core untuk korelasinya, kemudian unnot sama dengan true dan fmt sama dengan titik 2f, itu berarti berapa angka dalam belakang koma. Kan ini korelasinya ada beberapa angka di belakang koma. Nah, di sini menggunakan 2f, jadi hanya 2 angka di belakang koma. Nah, ketika di run akan tertampil heat map-nya. Di sini warna yang gelap itu menunjukkan semakin lemah korelasinya dan semakin terang itu semakin kuat korelasinya. Kemudian selanjutnya adalah normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Itu bisa bebas menggunakan standar atau menggunakan min-max. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan normalisasi min-max, yaitu mengubah nilai fiturnya itu dari range 0 sampai 1. Kemudian yang pertama di sini saya buat variabel penampung, yaitu df normalisasi. Kemudian diisi dengan copy dari not outlier df. Kemudian di sini features atau atribut dari datanya itu yang berisi nama kolom dari df normalisasi. Kemudian untuk df normalisasi dengan indeks nama fiturnya, jadi fitur itu disama dengan perintah min-max scalar dot fit transform dengan parameter df normalisasi dengan indeks fitur. Ini ketika ditampilkan nah, ini untuk nilai dari fiturnya itu range-nya itu mulai 0 hingga 1. Kan awalnya itu nilainya adalah misal 19, 15, 39. Itu berubah menjadi range 0 sampai 1. Kemudian dilihat di sini kan genre nilainya itu 1,0 dan 0,0. Nah, itu bisa kita ubah kembali menjadi
integer agar nanti tidak takut mengganggu saat proses selanjutnya. Nah, jadi di sini genre-nya diganti integer jadi 1 dan 0. Kemudian selanjutnya adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Di sini yang pertama dilakukan adalah daftar fiturnya, yaitu nama kolom dari DF normalisasi, kemudian untuk kombinasinya itu C for C in combination dengan parameter daftar fitur, 2. Jadi diambil 2 fitur tadi, akan dibuat dalam perulangan. Jadi nanti ada 2 gitu, 2 fitur. Kemudian dilakukan perulangan for, yaitu for C in combination, di mana kombinasinya itu 2 fitur tadi dari C for C. Kemudian di sini perintah untuk for C-nya itu plt.figure dengan fixes 8,6 untuk ukuran plotnya, kemudian perintah plt.scatter dengan x-nya itu df normalisasi dengan indeks C indeks 0, kemudian y-nya itu df normalisasi dengan c indeks 1, kemudian di sini plt title untuk judul plotnya, di sini saya tambahkan kata atau combination, akan dijoinkan dengan C, berarti nanti akan ada di tengah-tengah nama fiturnya, kemudian C sama dengan black itu untuk warna dari titelnya, kemudian di sini PLTX label, berarti untuk label X itu fitur dengan indeks 0-nya yaitu C0, kemudian untuk Y labelnya itu C indeks 1, berarti fitur yang indeks 1 untuk Y labelnya, kemudian ditampilkan dengan plt.show, kemudian di sini saya tambahkan jarak dengan print jarak /n. Nah, di sini dapat terlihat itu genre kombinasi dengan age, kemudian genre kombinasi dengan annual income, begitu terus selanjutnya sampai annual income combination spending score. Kemudian selanjutnya adalah modeling. Nah, itu clusterlah dataset dengan nilai K. Cluster nilai cluster 3, 4, 5 dengan atribut annual income dan spending score. Nah, yang pertama di sini data normalisasi tadi setelah melewati proses data pre-processing itu saya masukkan ke dalam variabel pre-processed data untuk digunakan dalam tahap selanjutnya. Jadi di sini model underscore DF itu berisi proses data yang ada di variabel proses data dengan nama kolom annual income dan spending score. Kemudian di sini saya buat variabel keymeans yang berisi function keymeans. Kemudian di sini saya tampung nilai K dalam list. Di sini kan K-nya 3, 4, 5. Kemudian tampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Nah, di sini menggunakan perulangan for, yaitu for i in K, di mana K-nya adalah 3, 4, 5, yang berisi perintah keymeans.nCluster sama dengan i, yaitu sesuai dengan clusternya sesuai dengan nilai K, jadi berulang 3, 4, 5. Kemudian variabel predict yang berisi keymeans.fitPredict model DF, yaitu nilai dari 2 kolom ini. Kemudian plt.figure untuk ukuran dari plot yang akan ditampilkan yaitu 8,6. Kemudian perintah plt.scatter dengan variabel X-nya itu model DF dengan nama annual income, kemudian Y-nya itu model DF yang spending score, kemudian C sama dengan predict. Kemudian selanjutnya plt scatter dengan X-nya itu nilai centroid, nilai cluster center titik 2,0, kemudian Y-nya itu keymeans cluster center titik 2,1, kemudian di sini marker, saya menggunakan marker tandanya itu X dengan size 150, kemudian C atau warnanya itu blue color. Kemudian di sini ada plt title untuk judulnya, di sini saya beri nama nilai K sama dengan plus STRI, yaitu nanti
bisa tahu itu nilai K dari 3, 4, atau 5. Kemudian ditampilkan dengan plt.show, kemudian ditambahkan print/n untuk syaratnya. Dan ini dapat terlihat untuk nilai K yang 3, ada 3 sentroid, kemudian nilai K4 ada 4 sentroid, kemudian yang K5 juga ada 5 sentroid. Kemudian di sini tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Untuk ini, ketika kita amati secara visual untuk yang nilai K sama dengan 3, dapat dilihat jika titik-titik kelompok K-nya ini ada yang jaraknya terlalu jauh dari sentroidnya. Kayak misal yang ungu ini jaraknya terlalu jauh dari sentroid golongan yang ungu ini. Sedangkan yang kuning ini tambah jauh lebih dekat, tapi yang masuk dalam golongan ungu ini malah yang jauh. Jadi ini belum dikatakan baik. Kemudian ditambah lagi satu klaster yaitu K3, K4. Jadi ada 4 sentroid. Di sini mulai tergolong jadi 4 dan jaraknya mulai berdekatan, tetapi untuk yang hijau ini jaraknya terbilang masih cukup jauh antara sentroid dengan titik terjauhnya. Kemudian ditambah lagi, iterasi lagi, di sini ada 5 sentroid. Nah, di sini dapat diamati atau dilihat secara jaraknya itu sudah mulai berdekatan dan tidak terlampau jauh. Jadi kalau secara visual dengan nilai K sama dengan 5 ini merupakan nilai klaster yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah opsional. Yang pertama, lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Di sini saya membuat variabel list SSE, kemudian ada variabel k-means untuk menampung function k-means, kemudian ada variabel list K untuk menampung list dari rank 1 sampai 10. Jadi K-nya itu mulai dari 1 sampai 10. Kemudian melakukan perulangan iterasi for i in list K sesuai rank clusternya, kemudian dengan menjalankan perintah k-means and cluster sama dengan i sesuai dengan list K-nya, kemudian k-means.fit processed data, kemudian sse.append yaitu untuk menambahkan k-means.inertia ini ke dalam list SSE. Kemudian ditampilkan dalam plot dengan figur fix size 8,6 ukurannya, kemudian plt.grid agar nanti plotnya itu ada gridnya, ada kotaknya, kemudian plt.plot dengan x-nya itu list K, kemudian y-nya itu SSE, kemudian ada marker atau tanda, di sini saya beri titik, tanda titik dengan warna color blue, kemudian di sini ada pltx label, untuk label x-nya itu saya akan beri nama banyak cluster. Kemudian ditampilkan, nah, di sini tertampil untuk tiap klasternya mulai 1 sampai 9, karena rank 1 sampai 10 berarti sampai 9. Kemudian karena ini elbow method, untuk mencari tahu nilai K terbaiknya itu dilihat dari nilai inersia atau kelembaman dari mulai awal sampai akhir itu dilihat dari yang mulai menurun secara linear. Jadi jika dilihat dari awal itu yang mulai stabil itu dari 4 ke 5, 6, 7 sampai akhir. Jadi di sini bisa dikatakan yang nilainya terbaik untuk K-nya itu ada di 4. Kemudian selanjutnya adalah lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Dan di sini pertama ada variabel PCA sama dengan function PCA dengan kemudian selanjutnya lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Di sini yang pertama ada variabel PCA dengan function PCA dengan parameter n komponen sama dengan 2 karena 2 fitur. Kemudian di sini variabel DAVCA
yang berisi data frame dari hasil PCA.fit transform dari variabel processed data. Kemudian ketika ditampilkan maka akan ada dua fitur, yaitu fitur 0 dan fitur 1 yang akan digunakan dalam proses PCA ini. Kemudian menampilkan scatternya, yaitu yang pertama ada plt.figur untuk ukuran plot scatternya, kemudian ada perintah plt.scatter dengan x-nya itu dfpca yang 0, kemudian dfpca ada yang 1. Kemudian ditampilkan. Nah, akan tertampil seperti ini antara fitur 0 dan fitur 1-nya. Kemudian selanjutnya ada variabel SSE lagi, tapi dengan isian list, kemudian list-K dengan range 1 sampai 10, kemudian ada perulangan atau iterasi for I in list-K dengan perintah key-means and cluster sama dengan I sesuai dengan K-nya, kemudian key-means.fit, di sini datanya pakai dfpca yang dua fitur. Kemudian di sini sse.appends untuk menambahkan key-means inertia ini ke dalam SE, kemudian ditampilkan dalam plot ya, dengan perintah plt.figur fixes 8,6 untuk ukuran plotnya, kemudian plt.grid untuk kotak-kotak di belakang, untuk kotak-kotak dalam plotnya, kemudian plt.plot dengan x-nya itu list-K, kemudian y-nya itu SSE, list SSE, kemudian markernya tetap titik dan color-nya warna blue. Kemudian ada x label, yaitu banyak cluster, kemudian ditampilkan dengan plt.show. Nah, ini dapat dilihat seperti tadi ada banyak cluster dan SSE-nya. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan key-means and cluster sama dengan 4, karena tadi yang terbaik kan bisa dikatakan nilai cluster dengan nilai cluster 4. Kemudian di sini ada variable predicts dengan perintah key-means.fit predict dengan parameter di fpca, lalu ditampilkan dalam plot dengan ukuran 8,6, lalu perintah plt scatter dengan x-nya itu di fpca 0 dan y-nya di fpca 1 dan c-nya sama dengan predict, kemudian ditampilkan. Nah, di sini tertampil menjadi dua atribut itu menjadi 4 cluster, 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya adalah lakukan visualisasi 3D scatter plot setelah clustering. Nah, karena 3D berarti menggunakan 3 fitur. Di sini sama PCA sama dengan PCA, bedanya di sini parameternya adalah sama dengan 3. Kemudian di sini variabelnya saya ganti menjadi dfpca sama underscore 3D atau 3D, kemudian berisi data frame dari PCA.fit transform dari processed data. Kemudian ketika ditampilkan akan ada 3 fitur, yaitu fitur 0, 1, dan 2. Kemudian di sini langsung menggunakan nilai key-means-nya itu 4, sama seperti tadi. Kemudian nilai predict itu key-means fit predict dari dfpca 3D. Kemudian untuk ukuran plotnya itu 12,10. Kemudian di sini ada variabel access yang berisi perintah plt.access projection sama dengan 3D untuk membuat plot 3D-nya. Kemudian di sini perintah access.scatter 3D, perintah scatter 3D dengan parameter x, y, z, yang x itu dfpca 3D indeks 0, kemudian yang y itu indeks 1, dan z itu indeks 2, kemudian c atau colornya itu predict. Kemudian untuk centroid-nya itu sama dengan key-means.cluster center, lalu access.scatter 3D yang centroid yang pertama itu titik centroid indeks titik 2,0, kemudian yang selanjutnya centroid titik 2,1 dan yang terakhir centroid titik 2,2.
dengan indeks titik 2,2. Kemudian markernya saya menggunakan P atau tanda plus. Kemudian di sini saya ganti jadi X saja. Kemudian size-nya tuh 300, size dari markernya tadi, kemudian warnanya biru. Kemudian di sini saya kasih X, Y labelnya yang terdiri dari fitur 0, fitur 1, fitur 2. Kemudian ditampilkan. Nah, ini tertampil visualisasi 3D scatterplot-nya, 3 dimensi, jadi ada 3 fitur. Kemudian di sini ada 4 cluster, 4 centroid, 1, 2, 3, 4. Dengan markernya X. Jadi, seperti itulah hasil pengerjaan saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.